Matahari baru saja terbit di ufuk timur, tapi Siti Aisyah sudah menyiapkan segala perlengkapannya. Udara pagi di desa kecil itu dingin, namun peluh bercucuran di dahinya. Ia memeluk ibunya erat-erat, tangis tak dapat lagi ditahan. "Bu, doakan Aisyah." "Ya, Aisyah akan baik-baik saja," katanya sambil berusaha tersenyum. Ibunya hanya bisa mengangguk, sementara air mata tak henti mengalir. "Jaga dirimu, Le. Apapun yang terjadi, jangan pernah lupa sholat dan berdoa," pesan sang ibu dengan suara bergetar. Aisyah memutuskan menjadi TKW bukan karena ambisi, tapi karena kebutuhan. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan, dan kedua adiknya masih kecil. Ladang sawah keluarga tak lagi mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saat seorang tetangga bercerita tentang peluang kerja di luar negeri, Aisyah merasa itu satu-satunya jalan keluar. Namun, hatinya diliputi keraguan. Ia mendengar banyak cerita buruk tentang TKW, tapi ia bertekad kuat untuk membantu keluarganya, apapun risikonya. Perjalanan menuju kota besar terasa begitu panjang. Ini kali pertama Aisyah meninggalkan desanya. Di dalam bas yang penuh sesak, ia merenung sambil memandang keluar jendela. Perasaan cemas dan takut menyelimutinya, tapi ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Aku pasti bisa melewati semua ini," gumamnya lirih. Namun, saat membayangkan kehidupan di negeri asing, jantungnya berdegup kencang. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika ia tak pernah bisa kembali ke rumah? Sesampainya di agen penyalur tenaga kerja, Aisyah menyadari bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Paspor dan dokumen-dokumen pentingnya diambil oleh pihak agen. Ia bersama puluhan wanita lain ditempatkan di sebuah asrama sempit, menunggu panggilan untuk diterbangkan ke negara tujuan. Malam-malamnya dipenuhi doa, namun juga tangis. "Gusti Allah, kuatkan hamba. Lindungi hamba dari segala mara bahaya," doanya dalam gelap. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Dengan hati berdebar, Aisyah melangkahkan kakinya ke pesawat. Selama penerbangan, ia hanya bisa memandangi langit biru di luar jendela, berharap bahwa ia akan menemukan kehidupan yang lebih baik di negeri orang. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa seperti burung kecil yang terperangkap dalam sangkar besar. "Apakah ini jalan yang benar?" pikirnya. Setibanya di Arab Saudi, kenyataan yang dihadapi Aisyah jauh dari bayangan. Rumah majikannya besar dan megah, tapi dingin dan sunyi. Ia langsung disambut dengan tugas yang menumpuk, mencuci, memasak, membersihkan. Setiap hari ia bekerja tanpa henti dari subuh hingga tengah malam. Tak ada waktu untuk istirahat, apalagi berbicara dengan keluarga di kampung halaman. Perintah dari istri majikannya seringkali disertai teriakan kasar, dan kesalahan kecil dihukum dengan tamparan. Di malam-malam sunyi, Aisyah seringkali menangis diam-diam di kamarnya yang sempit. "Apa ini harga yang harus kubayar untuk menyelamatkan keluargaku?" tanyanya pada dirinya sendiri. Ia ingin pulang, tapi tak tahu caranya. Paspor dan gajinya ditahan oleh majikan. Telepon pun tak diizinkan, kecuali atas seizin mereka. Dalam kesendirian itu, ia hanya bisa berpegang pada imannya. Allah tak akan memberi cobaan di luar kemampuan hambanya. Ia mencoba menguatkan hatinya. Namun, sebuah insiden mengubah segalanya. Pada suatu malam, saat seluruh rumah telah sunyi, majikan laki-laki masuk ke kamar Aisyah dengan maksud jahat. Aisyah yang ketakutan mencoba melawan, namun tenaganya tak sebanding. Dalam pergulatan itu, sebuah benda tajam terjatuh dari meja. Dalam kepanikan, Aisyah meraihnya dan mengayunkannya untuk membela diri. Ia tak tahu bahwa saat itu, hidupnya akan berubah selamanya. Majikannya tergeletak tak bernyawa di lantai, dan darah membasahi tangan Aisyah. Jeritan menggema di tengah malam yang sunyi. Aisyah terduduk di lantai. Dengan tangan berlumuran darah, tubuhnya gemetar. Majikannya tergeletak tak bernyawa di hadapannya, dengan mata terbuka lebar. Ia tak pernah bermaksud membunuh, hanya mencoba melindungi dirinya dari kehinaan. Tapi kini, segalanya terasa begitu gelap. Pintu kamar terbuka,
dan istri majikan berdiri di ambang pintu. Ketika ia melihat tubuh suaminya, ia menjerit histeris, lalu menunjuk Aisyah dengan tatapan penuh kebencian. "Pembunuh, kau akan mati karena ini," bentaknya. Beberapa saat kemudian, polisi datang. Aisyah hanya bisa diam ketika borgol dikunci di tangannya. Air matanya mengalir deras, tapi tak satu pun kata bisa ia ucapkan. Ia dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi selama berjam-jam tanpa penerjemah. Semua pertanyaan terdengar seperti tuduhan, semua jawaban Aisyah terasa sia-sia. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya membela diri, tapi wajah-wajah yang menginterogasinya tetap dingin. "Kau seorang pembunuh," kata salah satu petugas dengan tegas. Di penjara yang gelap dan sempit, Aisyah merasa seperti terjatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Ia dikelilingi oleh wanita-wanita lain yang memandangnya dengan tatapan penuh curiga. Beberapa berbisik-bisik tentangnya, sebagian besar mengabaikannya. Malam-malamnya dipenuhi tangisan dan doa. "Ya Allah, jika ini hukuman untuk dosa-dosaku, aku pasrah. Tapi jika aku benar, tunjukkan jalan keluarku," bisiknya sambil memeluk lututnya. Hari demi hari berlalu, dan pengadilan pun digelar. Aisyah dibawa ke ruang sidang dengan tangan terborgol. Wajahnya pucat, tapi ia berusaha terlihat tegar. Namun, hatinya hancur ketika mendengar vonis hakim, hukuman mati. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia menangis terseduh-seduh, memohon keadilan, tapi tak ada yang mendengarkan. Istri majikannya berdiri di sudut ruangan dengan senyum puas, sementara Aisyah merasa seluruh hidupnya telah diambil darinya. Berita vonis itu sampai ke Indonesia, membuat keluarganya terpukul. Ibunya pingsan setelah mendengar kabar tersebut, sementara adik-adiknya hanya bisa menangis. Warga desa yang mengenal Aisyah sebagai gadis baik hati merasa tidak percaya bahwa ia bisa melakukan hal seperti itu. Beberapa aktivis di Indonesia mulai bergerak untuk membantu Aisyah, mencoba mencari pengacara yang bisa mengajukan banding. Namun, waktu terasa begitu singkat. Eksekusi dijadwalkan hanya dalam beberapa bulan. Di dalam penjara, Aisyah mulai kehilangan harapan. Hari-harinya diisi dengan doa dan zikir, tapi ketakutan akan kematian selalu membayangi. Ia teringat wajah ibunya, senyuman adik-adiknya, dan kehangatan desanya. "Apakah aku akan mati di negeri ini, jauh dari keluargaku?" pikirnya. Ia mulai menulis surat-surat untuk keluarganya, mencoba mengungkapkan perasaannya. "Bu, maafkan Aisyah. Jika ini akhir hidup Aisyah, tolong jaga keluarga kita," tulisnya di salah satu surat. Namun, di tengah keterpurukannya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah satu tahanan lain, seorang wanita tua yang juga menghadapi hukuman mati, mendekati Aisyah. Wanita itu menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan. "Allah tidak tidur, nak. Jika kau benar, percayalah, Dia akan menunjukkan jalannya," katanya. Kata-kata itu membangkitkan secercah harapan di hati Aisyah. Ia mulai berdoa dengan lebih khusyuk, memohon keajaiban. Hari eksekusi akhirnya tiba. Aisyah dibawa ke tempat eksekusi dengan wajah pucat dan tubuh lemas. Ia pasrah, tapi di dalam hatinya masih ada doa yang terus ia panjatkan. Algojo berdiri di hadapannya dengan pedang besar, bersiap melaksanakan tugasnya. Namun, saat pedang itu diangkat, tiba-tiba angin kencang berhembus. Badai pasir yang tak terduga menyelimuti tempat itu, membuat semua orang panik dan berlari mencari perlindungan. Di tengah kekacauan itu, Aisyah tetap berdiri, berlutut sambil menangis. Ia merasa bahwa Tuhan sedang menunjukkan kuasa-Nya. Badai pasir yang tiba-tiba menerjang tempat eksekusi membuat semua orang berhamburan. Algojo meletakkan pedangnya, melindungi wajah dari terpaan pasir yang menyakitkan. Para penjaga berteriak panik, memerintahkan semua orang untuk berlindung. Di tengah kekacauan itu, Aisyah tetap berlutut dengan tubuh gemetar. Matanya tertutup rapat, dan doa terus meluncur dari bibirnya. "Ya Allah, jika ini adalah takdirku, aku ikhlas. Tapi jika Engkau masih ingin aku hidup, tunjukkan keajaiban-Mu," bisiknya lirih.
Saat badai mereda, suasana menjadi sunyi. Aisyah masih di tempatnya, terbungkus debu, tapi wajahnya kini basah oleh air mata. Algojo menatapnya dengan ragu, seperti kehilangan keberanian untuk melanjutkan eksekusi. Namun, seorang pejabat tinggi yang hadir di sana melangkah maju. Tunda eksekusi ini. Badai ini adalah tanda bahwa kita harus memikirkan kembali hukuman ini, katanya dengan suara tegas. Perintah itu mengejutkan semua orang, termasuk Aisyah, yang hanya bisa menatapnya dengan penuh rasa syukur. Aisyah dikembalikan ke penjara, tapi kali ini ada secercah harapan di hatinya. Berita tentang badai yang menghentikan eksekusi menyebar dengan cepat, memicu perbincangan di kalangan masyarakat Arab Saudi. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah ini benar-benar kehendak Tuhan. Beberapa media lokal mulai meliput kisah Aisyah, mengungkap bahwa ia adalah seorang pembantu yang hanya membela diri. Perhatian publik perlahan bergeser, dan simpati mulai mengalir untuknya. Di Indonesia, kabar ini membawa harapan baru. Aktivis dan organisasi hak asasi manusia bergerak lebih cepat. Mereka menghubungi pengacara di Arab Saudi dan mulai mengumpulkan bukti untuk mengajukan banding. Seorang pengacara lokal yang terkenal karena keberaniannya mengambil kasus sulit menawarkan bantuan tanpa bayaran. Aku yakin dia tidak bersalah. Kita harus membuktikan bahwa ini bukan pembunuhan, tapi pembelaan diri, katanya. Pengacara itu mulai menggali informasi dan mencari saksi-saksi yang bisa memperkuat kasus Aisyah. Dari penyelidikan, ditemukan bahwa majikan laki-laki Aisyah memiliki riwayat kekerasan terhadap pekerja sebelumnya, tapi para korban tidak berani berbicara karena takut akan hukum dan pengaruh keluarga majikan. Salah satu pekerja yang pernah dipekerjakan oleh keluarga itu akhirnya memberanikan diri menjadi saksi. Dia sering mencoba melecehkan kami. Saya dipecat karena melawan, ungkapnya dalam wawancara dengan pengacara. Sidang banding digelar kembali, kali ini dengan lebih banyak perhatian dari media. Di ruang sidang, Aisyah berdiri dengan gemetar, tapi tatapannya tegas. Pengacara membela dengan argumen yang kuat, menunjukkan bukti dan kesaksian yang selama ini tak pernah terungkap. Suasana di dalam ruangan begitu tegang, terutama saat saksi utama dipanggil. Wanita itu bersaksi dengan suara bergetar, tapi penuh keyakinan. Aisyah tidak bersalah. Dia hanya korban dari majikan yang selama ini menyalahgunakan kekuasaannya, katanya. Hakim terlihat bimbang. Vonis belum dikeluarkan, tapi atmosfer di ruang sidang sudah berubah. Aisyah merasa ada harapan, meskipun kecil. Malam itu, di dalam penjara, ia bersujud lebih lama dari biasanya. Ya Allah, jika ini adalah rencanamu, aku mohon tunjukkan kebenaran. Aku serahkan semuanya padamu, doanya dengan air mata mengalir deras. Hari yang menentukan akhirnya tiba. Hakim mengetuk palu dengan suara tegas, lalu mengumumkan keputusannya. Setelah mempertimbangkan bukti baru dan kesaksian yang telah diberikan, kami memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan. Kasus ini dinyatakan sebagai pembelaan diri. Aisyah menangis terisak-isak, begitu pula pengacaranya. Para penonton bersorak, sementara istri majikan keluar dari ruang sidang dengan wajah penuh kemarahan. Aisyah menyadari keajaiban yang ia minta telah datang. Ia bebas, tapi perjuangannya masih belum selesai. Langit di atas bandara Jeddah tampak cerah, tapi hati Aisyah bergejolak. Setelah bertahun-tahun di negeri asing, ia akhirnya melangkahkan kakinya menuju kebebasan. Namun, kebebasan itu tak datang tanpa harga. Tubuhnya lemah setelah melewati cobaan berat di penjara, dan pikirannya penuh trauma. Ketika petugas imigrasi mengembalikan paspornya, Aisyah memandang dokumen itu dengan mata berkaca-kaca. Di sana tercantum namanya, bukti bahwa ia masih hidup meski telah mendekati kematian. Penerbangan menuju Indonesia terasa panjang dan emosional. Sepanjang perjalanan, Aisyah hanya diam sambil memandangi awan di luar jendela. Ia membayangkan keluarganya di desa, terutama wajah ibunya yang selalu menjadi sumber kekuatannya. Di kantong bajunya,
Ia menyimpan surat-surat yang pernah ia tulis di penjara, surat yang penuh permohonan maaf dan harapan jika ia tak selamat. Mungkin ini waktunya untuk menyerahkan surat-surat ini pada mereka, pikirnya. Tapi hatinya masih penuh keraguan. Setibanya di Bandara Surabaya, Aisyah disambut oleh kerumunan wartawan dan aktivis yang telah memperjuangkan kebebasannya. Ia merasa canggung, tak terbiasa menjadi pusat perhatian. Namun, di tengah keramaian, ia melihat sosok yang ia kenal, ibunya berdiri dengan mata berkaca-kaca, diapit oleh kedua adiknya. Aisyah langsung berlari memeluk ibunya, dan tangis mereka pecah. "Bu, Aisyah pulang," katanya dengan suara bergetar. "Le, kamu selamat." "Alhamdulillah," jawab sang ibu, mencium keningnya berulang kali. Namun, kepulangannya bukan tanpa tantangan. Ketika Aisyah tiba di desanya, banyak tetangga yang menyambut dengan kehangatan, tapi ada juga yang memandangnya dengan curiga. "Itu dia, yang hampir dihukum mati," bisik seseorang. "Apakah dia benar-benar tidak bersalah?" tanya yang lain. Gosip mulai beredar, membuat Aisyah merasa terasing di kampung halamannya sendiri. Tapi ia mencoba bersabar. Ia tahu, waktu akan membuktikan segalanya. Malam-malam Aisyah di rumah kembali diisi doa, seperti saat ia di penjara. Namun, kini ada mimpi buruk yang sering menghantuinya. Ia terbangun dengan keringat dingin, teringat wajah majikan yang ia bunuh untuk mempertahankan diri. "Ya Allah, apakah aku akan selalu hidup dengan bayangan ini?" tanyanya dalam hati. Ibunya yang menyadari kondisi Aisyah sering memeluknya erat dan membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk menenangkannya. "Kamu sudah melakukan yang terbaik, Le. Tuhan yang tahu isi hatimu," kata ibunya. Suatu hari, Aisyah diajak oleh salah satu aktivis yang membantunya untuk berbagi kisah di sebuah seminar. Awalnya, ia menolak. "Aku tidak kuat mengingat semua itu," katanya. Tapi aktivis itu meyakinkannya. "Cerita kamu bisa menyelamatkan banyak TKW lain. Mereka perlu tahu bahwa mereka tidak sendiri." Dengan ragu, Aisyah akhirnya setuju. Di depan panggung sederhana, ia mulai berbicara dengan suara bergetar. "Nama saya Siti Aisyah, dan saya adalah seorang penyintas." Kisah Aisyah mengguncang hati banyak orang. Ia menceritakan penderitaannya sebagai TKW, bagaimana ia diperlakukan tidak manusiawi, dan bagaimana ia hampir kehilangan nyawanya karena membela diri. Banyak wanita yang mendengar ceritanya menangis, terutama para keluarga TKW yang sedang bekerja di luar negeri. "Kita harus melindungi saudara-saudara kita yang mencari nafkah di negeri orang," kata Aisyah di akhir pidatonya. Tepuk tangan bergemuruh, dan untuk pertama kalinya, Aisyah merasa suaranya berarti. Seiring waktu, Aisyah menjadi simbol perjuangan dan kekuatan bagi para TKW di Indonesia. Ia mulai aktif bekerja dengan berbagai organisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak pekerja migran. Luka-luka batinnya belum sepenuhnya sembuh, tapi ia tahu bahwa Tuhan telah menyelamatkannya bukan tanpa alasan. "Hidupku adalah pelajaran, dan aku akan menggunakan itu untuk kebaikan," katanya dalam hati. Hari-hari Aisyah kini dipenuhi dengan kegiatan membantu sesama. Ia sering diundang ke berbagai kota untuk berbicara tentang perjuangannya sebagai TKW. Di setiap seminar, ia berdiri di depan ratusan orang dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Namun, di balik senyumnya yang tulus, ada luka yang tak terlihat. Setiap kali ia bercerita, ia merasa seperti membuka kembali pintu kenangan kelam yang ingin ia lupakan. Bayangan penjara, jeritan majikan, dan vonis hukuman mati terus menghantuinya. Pada suatu malam, sepulang dari sebuah acara di Surabaya, Aisyah duduk termenung di sudut rumahnya. Ibunya menghampiri, membawa secangkir teh hangat. "Le, kamu terlihat capek sekali. Kalau memang tidak kuat, berhenti saja," kata ibunya lembut. Aisyah tersenyum kecil, lalu menggeleng. "Bu, aku tidak bisa berhenti. Banyak yang menggantungkan harapan pada cerita ini. Tapi, kenangan itu selalu kembali, Bu. Aku merasa seperti belum benar-benar bebas," jawabnya dengan suara lirih. Malam itu, Aisyah kembali bermimpi buruk.
Ia terbangun dengan tubuh gemetar dan napas tersengal. Dalam mimpinya, ia melihat majikannya berdiri di ujung kamar, memandangnya dengan penuh kebencian. "Kau pencabut nyawa," suara itu menggema dalam benaknya. Aisyah memegang kepala, berusaha menenangkan diri. Ketika ibunya masuk ke kamar, ia langsung memeluk Aisyah erat-erat. "Nak, kamu harus kuat. Semua ini hanya ujian dari Tuhan," katanya, sambil membacakan doa untuk menenangkan anaknya. Meski dihantui trauma, Aisyah tetap melanjutkan perjuangannya. Namun, tekanan mental yang terus ia rasakan mulai memengaruhi kesehatannya. Suatu hari, saat memberikan ceramah di sebuah acara, ia tiba-tiba pingsan di tengah pidato. Para peserta panik, dan ia segera dilarikan ke rumah sakit. Dokter mendiagnosisnya mengalami kelelahan dan stres berat. "Kamu harus istirahat, jangan terlalu memaksakan diri," kata dokter dengan tegas. Selama masa pemulihan, Aisyah memutuskan untuk kembali fokus pada dirinya sendiri. Ia mulai menjalani terapi untuk mengatasi trauma yang selama ini ia pendam. Setiap sesi terasa seperti menghadapi mimpi buruk secara langsung, tapi ia tahu itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Sang terapis membimbingnya untuk memaafkan dirinya sendiri. "Kamu bertahan hidup karena kamu membela diri. Itu bukan dosa. Tuhan sudah membebaskanmu, kini saatnya kamu membebaskan dirimu sendiri," kata sang terapis. Proses itu tidak mudah. Aisyah sering menangis dalam perjalanan pulang dari sesi terapi, merasa kosong dan lelah. Tapi perlahan, ia mulai merasakan perubahan. Doa yang ia panjatkan setiap malam terasa lebih tenang. Ia belajar memaafkan takdirnya, meski bekas luka di hatinya belum sepenuhnya hilang. "Aku selamat bukan untuk terus terjebak di masa lalu. Aku selamat untuk menjalani hidup yang lebih baik," pikirnya. Suatu hari, sebuah surat tiba dari salah satu wanita yang mendengar kisah Aisyah di seminar. "Mbak Aisyah, terima kasih sudah berbagi cerita. Karena keberanian Mbak, saya memutuskan untuk melaporkan majikan saya yang kejam. Saya sekarang bebas, dan itu semua berkat Mbak," tulis wanita itu. Surat itu membuat Aisyah menangis. Ia sadar, perjuangannya telah memberikan harapan bagi orang lain. Luka-lukanya mungkin masih ada, tapi ia tahu bahwa hidupnya kini punya tujuan yang lebih besar. Bab 5 ditutup dengan Aisyah yang memandang langit malam dari beranda rumahnya. Ia mengingat badai pasir yang dulu menghentikan pedang Algojo, tanda kebesaran Tuhan yang menyelamatkannya. "Terima kasih, ya Allah. Aku akan terus berjalan, meski langkahku belum sempurna," bisiknya dalam doa. Hatinya terasa lebih ringan, dan ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, penuh dengan kemungkinan baru. Pagi itu, Aisyah melangkah keluar rumah dengan perasaan campur aduk. Ia baru saja menerima kabar bahwa salah satu mantan TKW, Sari, sedang menghadapi ancaman serupa di Arab Saudi. Sari dituduh mencuri barang majikannya, dan hukumannya bisa berujung pada potong tangan atau hukuman mati. Mendengar kabar itu, hati Aisyah seperti diremas. Kenangan tentang vonis mati dan jeruji penjara kembali menghantamnya, tapi ia tahu ia tak bisa berdiam diri. "Aku harus membantunya. Aku pernah ada di posisi itu," katanya dengan suara mantap. Aisyah segera menghubungi jaringan aktivis dan pengacara yang dulu membantunya. Bersama mereka, ia mulai menggalang dukungan untuk membebaskan Sari. Setiap malam ia bergelut dengan dokumen-dokumen kasus dan panggilan telepon, mengorbankan waktu istirahatnya. Ibunya sering mengingatkannya untuk menjaga kesehatan, tapi Aisyah hanya tersenyum kecil. "Bu, aku tidak bisa membiarkan dia sendirian. Kalau aku selamat, dia juga harus selamat," katanya sambil memeluk ibunya. Proses membela Sari penuh tantangan. Bukti-bukti yang memberatkan begitu kuat, dan keluarga majikan Sari bersikeras menuntut hukuman berat. Aisyah merasakan tekanan yang luar biasa, tapi ia tak menyerah. Ia teringat pesan terapisnya, "Trauma bisa menjadi kekuatan jika kamu tahu bagaimana mengendalikannya." Aisyah mengubah ketakutannya menjadi bahan bakar untuk terus berjuang. Ia mulai menghubungi media,
berharap cerita Sari bisa menggugah simpati publik, seperti yang dulu terjadi pada dirinya. Namun, tekanan semakin berat ketika sebuah surat ancaman tiba di rumahnya. Surat itu berisi peringatan agar Aisyah berhenti mengadvokasi kasus Sari, atau ia akan menghadapi konsekuensi. Surat itu membuat ibunya menangis ketakutan. "Le, kenapa kamu harus melibatkan dirimu lagi? Jangan sampai mereka mencelakakanmu," kata ibunya dengan cemas. Aisyah hanya menggenggam tangan ibunya erat. "Bu, kalau aku mundur, siapa lagi yang akan membantu Sari? Aku tidak bisa membiarkan ketakutan ini menang," jawabnya tegas. Beberapa hari kemudian, Aisyah diundang ke sebuah acara televisi nasional untuk membahas kasus Sari. Di depan kamera, ia menceritakan pengalaman pribadinya, lalu menghubungkannya dengan nasib Sari. "Tidak ada yang memilih untuk menjadi TKW karena ingin menderita. Kami hanya ingin menghidupi keluarga. Tapi jika keadilan tidak berpihak pada mereka yang lemah, siapa lagi yang akan membela kami?" katanya dengan mata berkaca-kaca. Kata-katanya mengguncang hati banyak penonton, dan dukungan untuk Sari mulai mengalir deras. Di tengah perjuangan ini, Aisyah merasakan kelelahan yang luar biasa. Malam-malamnya kembali diisi mimpi buruk, tapi ia menemukan pelipur di dalam doa. Ia berulang kali memohon kekuatan kepada Tuhan. "Ya Allah, aku tidak tahu apakah aku cukup kuat, tapi aku percaya Engkau tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuanku," bisiknya dengan air mata mengalir. Ia mulai merasakan kembali kedekatannya dengan Tuhan, seperti saat ia berada di ujung hidupnya dulu. Perjuangan Aisyah akhirnya membuahkan hasil. Berkat tekanan dari publik dan bukti baru yang ditemukan oleh tim pengacara, Sari akhirnya dibebaskan dari tuduhan dan dipulangkan ke Indonesia. Ketika Sari tiba di bandara, ia langsung berlari memeluk Aisyah sambil menangis. "Mbak, terima kasih. Kalau bukan karena Mbak, aku mungkin sudah mati," katanya terisak. Aisyah hanya tersenyum, meski matanya juga basah. Ia merasa Tuhan telah memberinya kesempatan kedua untuk membantu orang lain. Bab 6 berakhir dengan Aisyah yang kembali ke desanya, disambut dengan lebih banyak rasa hormat dan cinta dari masyarakat. Ia duduk di beranda rumah, menatap langit malam yang penuh bintang. Kali ini, hatinya terasa lebih tenang. "Mungkin ini alasanku selamat dari hukuman mati dulu. Aku hidup untuk membantu mereka yang tak bisa bersuara," pikirnya. Dalam diam, ia merasa Tuhan sedang membimbing langkahnya menuju tujuan yang lebih besar. Nama Aisyah semakin dikenal di berbagai kalangan sebagai pembela hak-hak pekerja migran. Banyak yang datang meminta nasihat dan pertolongannya, dari keluarga TKW hingga organisasi sosial. Namun, di tengah apresiasi yang ia terima, Aisyah merasa ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan kehidupannya sendiri. Ia mulai kehilangan waktu untuk keluarganya, terutama ibunya yang semakin tua. "Le, kapan kamu akan punya waktu untuk dirimu sendiri?" tanya ibunya suatu malam. Aisyah hanya terdiam, lalu tersenyum kecil. "Nanti, Bu, masih banyak yang harus aku selesaikan," jawabnya lirih. Namun, waktu tak menunggu siapapun. Suatu pagi, ibunya jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan ia sulit bangun dari tempat tidur. Dokter mengatakan ibunya mengalami komplikasi akibat tekanan darah tinggi dan diabetes yang tak terkontrol. Aisyah merasa terpukul. Selama ini ia sibuk membantu orang lain hingga lupa menjaga orang yang paling berarti baginya. "Bu, maafkan Aisyah. Harusnya aku lebih sering di rumah," katanya sambil menggenggam tangan ibunya yang dingin. "Kamu sudah berbuat banyak untuk orang lain, Le. Tapi ingat, kamu tetap anakku. Aku ingin kamu bahagia juga," balas ibunya pelan. Aisyah memutuskan untuk mengurangi kegiatannya. Ia ingin merawat ibunya dan kembali mendekatkan diri pada keluarga. Namun, sebuah panggilan telepon dari salah satu rekan aktivisnya mengubah segalanya. "Aisyah, ada kasus baru di Timur Tengah. Seorang TKW asal Nusa Tenggara Timur ditahan karena dianggap melanggar kontrak kerja. Dia dipaksa bekerja tanpa upah, dan majikannya sangat kejam.
Kami butuh kamu untuk bantu membela dia, kata suara di telepon itu. Aisyah merasa bingung. Di satu sisi, ia ingin fokus pada ibunya, tapi di sisi lain, panggilan ini adalah tanggung jawab yang tak bisa ia abaikan. Dengan hati yang berat, Aisyah menceritakan semuanya pada ibunya. Bu, aku tidak tahu harus bagaimana. Kalau aku pergi, aku takut meninggalkan ibu. Tapi kalau aku diam, siapa yang akan membantu dia? Ibunya tersenyum lemah dan menggenggam tangan Aisyah. Le, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Tuhan akan menjaga ibu. Kalau kamu merasa ini tugasmu, pergilah. Tapi ingat, jangan lupakan dirimu sendiri, katanya. Kata-kata ibunya menjadi kekuatan baru bagi Aisyah untuk melanjutkan perjuangannya. Aisyah terbang ke Jakarta untuk bertemu dengan tim yang akan membantunya mengadvokasi kasus ini. Kasus tersebut sangat rumit karena melibatkan perusahaan penyalur tenaga kerja ilegal yang memiliki jaringan luas. Ketika mencoba menggali informasi, Aisyah menerima ancaman dari orang-orang yang merasa terganggu dengan intervensinya. Ancaman itu semakin nyata ketika seseorang melemparkan batu ke jendela rumah ibunya, meninggalkan pesan singkat, berhenti atau keluargamu akan menanggung akibatnya. Kejadian itu membuat Aisyah ketakutan. Ia merasa hidupnya kembali berada di ujung tanduk, seperti ketika ia menghadapi hukuman mati dulu. Ya Allah, apakah aku salah? Mengapa aku harus terus diuji? Tanyanya dalam doa malamnya. Tapi bayangan wajah ibunya, dan para TKW yang tak berdaya, membuatnya tetap bertahan. Aku tidak boleh menyerah. Tuhan tidak akan meninggalkanku, pikirnya. Setelah berminggu-minggu perjuangan, Aisyah dan timnya berhasil membongkar jaringan ilegal itu dan menyelamatkan TKW yang ditahan. Namun, dalam prosesnya, Aisyah menerima kabar buruk, ibunya kembali jatuh sakit dan kondisinya memburuk. Ia langsung pulang ke desanya dengan perasaan bersalah. Saat tiba di rumah, ibunya menatapnya dengan senyuman lemah. Le, ibu bangga padamu. Kamu telah banyak membantu orang. Tapi sekarang, izinkan ibu beristirahat, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Hari itu, Aisyah kehilangan ibunya. Tangisnya pecah di hadapan jenazah sang ibu, diiringi doa-doa dari kerabat dan tetangga. Meski hatinya hancur, ia merasa ada kedamaian dalam senyuman terakhir ibunya. Ibu, aku akan melanjutkan perjuangan ini. Untukmu, dan untuk semua orang yang membutuhkan, bisiknya di pusara sang ibu. Bab ini berakhir dengan Aisyah yang bersimpuh di makam ibunya, menghadapi rasa kehilangan yang mendalam namun penuh tekad untuk terus melangkah. Kehilangan ibunya meninggalkan lubang yang dalam di hati Aisyah. Sepekan setelah pemakaman, ia lebih banyak mengurung diri di kamar. Surat-surat dari para TKW yang meminta bantuan menumpuk di meja, tapi Aisyah belum sanggup menyentuhnya. Setiap malam, ia menangis dalam keheningan, merasakan kehampaan yang tak terlukiskan. Bu, apa aku terlalu sibuk dengan dunia luar hingga lupa menjagamu? Tanyanya pada diri sendiri, meski ia tahu tak ada jawaban yang akan memuaskan rasa bersalah itu. Di tengah kesedihannya, seorang teman dekat ibunya, Mbok Nah, datang berkunjung. Wanita tua itu membawa sekeranjang buah dan duduk di sisi Aisyah. Nak, aku tahu hatimu sedang berat, tapi ingat, ibumu selalu bangga padamu. Jangan biarkan rasa kehilangan ini menghentikan langkahmu, katanya lembut. Kata-kata Mbok Nah menyentuh hati Aisyah. Ia mulai sadar bahwa ibunya pasti ingin ia melanjutkan hidup, bukan terjebak dalam kesedihan. Perlahan, Aisyah kembali bangkit. Ia mulai membaca surat-surat dari para TKW yang membutuhkan bantuannya. Salah satu surat berasal dari seorang gadis muda bernama Laila, yang baru berusia 18 tahun dan terjebak di Kuwait dengan kondisi mengenaskan. Mbak Aisyah, saya hanya ingin pulang. Saya tidak tahu harus menghubungi siapa lagi. Tolonglah saya, tulis Laila dalam suratnya. Membaca surat itu, Aisyah merasa seperti melihat dirinya sendiri bertahun-tahun lalu, sendirian dan putus asa. Ia tahu ia harus bertindak, namun, kali ini Aisyah ingin menjalani pendekatan yang berbeda.
Ia menyadari bahwa perjuangannya selama ini bersifat reaktif, membantu satu persatu kasus tanpa mengatasi akar masalahnya. Ia mulai merancang rencana besar untuk mendirikan sebuah lembaga resmi yang fokus pada perlindungan pekerja migran, dari pelatihan prakeberangkatan hingga pendampingan hukum. Aku ingin memastikan tidak ada lagi yang mengalami apa yang aku alami, pikirnya. Mendirikan lembaga itu bukan perkara mudah. Aisyah menghadapi banyak rintangan, termasuk kekurangan dana dan skeptisisme dari beberapa pihak. Kamu yakin bisa? Perjuanganmu sudah berat, dan sekarang kamu ingin memikul beban lebih besar. Tanya salah satu rekannya. Tapi Aisyah tak gentar. Kalau aku tidak mulai sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli? Jawabnya tegas. Dukungan pun mulai berdatangan dari berbagai pihak, termasuk organisasi yang pernah membantunya dulu. Saat lembaga itu mulai beroperasi, kasus Laila menjadi prioritas pertama mereka. Dengan jaringan yang telah Aisyah bangun selama bertahun-tahun, ia dan timnya berhasil melacak keberadaan Laila dan bernegosiasi dengan majikannya untuk membebaskan gadis itu. Setelah proses panjang, Laila akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Saat tiba di bandara, Laila menangis di pelukan Aisyah. "Mbak, terima kasih. Kalau bukan karena Mbak, saya mungkin sudah mati," katanya terisak. Aisyah memeluknya erat, merasa bahwa semua perjuangan ini tak sia-sia. Keberhasilan itu menjadi awal dari perjalanan lembaga yang didirikan Aisyah. Semakin banyak kasus yang ditangani, semakin besar dampak yang mereka hasilkan. Tapi di tengah kesibukannya, Aisyah selalu menyempatkan waktu untuk mendoakan ibunya. Ia sering mengunjungi makam sang ibu, membawa bunga dan menceritakan perkembangan lembaganya. "Bu, aku harap ibu bisa melihat ini dari sana. Semua ini untuk ibu, untuk apa yang ibu ajarkan padaku tentang keberanian dan keikhlasan," katanya sambil menatap langit. Bab 8 ditutup dengan Aisyah yang berdiri di depan kantornya yang sederhana tapi penuh harapan. Di pintu masuk tertulis sebuah kalimat, "Berjuang untuk mereka yang tak bersuara." Aisyah menatap tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu jalan yang ia pilih masih panjang dan penuh tantangan, tapi kali ini ia melangkah dengan hati yang lebih ringan. Di dalam dirinya, ia merasa Tuhan telah menunjukkan jalan baru, jalan yang akan terus ia tempuh demi mereka yang membutuhkan.